Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, para santri, para asatidz. Di beberapa kajian yang lalu kita sudah belajar cari Allah dulu untuk semua urusan kita. Kalau Allah sudah berkenan menolong, maka yang terjadi adalah kun fayakun Allah. Nah, kita coba buka surah Al-Kahfi, ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah mau ngasih tahu lewat ayat ini, ilahukum ilahun wahidun. Tuhan kita itu cuman Dia, Allah Rabbul Alamin. Nggak ada lagi. Berarti yang bisa bikin kita punya urusan mudah Allah. Yang bisa bikin kita punya urusan gampang Allah. Yang bisa nolong kita Allah. Yang bisa nyelesain masalah kita Allah. Yang bikin senang kita Allah. Semua Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan. Kalau kita pengen ketemu Allah, lakukan amal saleh. Syahdan ada seorang ibu tukang jahit. Ya. Nggak punya dia laki. Janda nih. Dia punya anak hari itu pengumuman. Lulus tidaknya tes perguruan tinggi negeri. Lulus nggak lulus buat si ibu ini masalah. Lulus dia butuh duit, nggak lulus anaknya nggak kuliah. Dua-duanya masalah. Hingga kemudian anaknya datang. Assalamualaikum, Mak. Dia pasang muka sedih gitu, muka yang kagak lulus deh gitu. Waalaikumsalam. Gimana, Nak? Lulus? Ya. Ditanya. Kalau ditanya kan kudu jawab. Alhamdulillah, Mak, lulus. Emaknya nangis. Emaknya netes air mata. Si anak paham, emaknya gak punya duit. Apa dia bilang? Gak usah dipikirin, Mak. Gak kuliah, gak kiamat kok. Ntar ayah cari kerjaan aja. Kalau nanti ayah udah kerja, udah punya duit, nanti ayah kuliah. Pokoknya emak gak usah pusing. Emaknya udah ngaji nih ayat ini. Si emak kemudian bilang sama nih anak, udah sholat? Belum, Mak. Nah si anak ini kemudian disuruh sholat sama tuh ibu. Disuruh sholat sama tuh emak. Kenapa? Si emak ini paham. Yang bikin anaknya sekolah dan tidak sekolah, kuliah dan tidak kuliah, duit punya maupun tidak, bukan kita, tapi Allah. Ingat tadi kalimatnya bagaimana? Udah sholat, Nak? Belum. Ya sholat kita. Ngadu sama emak. Kalau anaknya orang lain bisa kuliah, kenapa anaknya emak enggak? Emak udah nebak situasi ini dari dulu. Emak gak bakalan bisa ngulehin kamu. Tapi emak gak mau putus asa. Insya Allah bakalan ada rezeki buat kita. Minta kita sama Allah.
insya Allah Allah akan kasih kita jalan. Sepeninggal nih anak berlalu dari hadapannya, tangisan yang tadi cuma sembab, kemudian benar-benar berurai air mata. Ya Allah, dari sekian bulan yang lalu aku berdoa padamu ya Allah, agar kau bukakan pintu rezeki untukku, agar aku bisa memuliakan anakku. Tapi hingga hari ini ya Allah, kau belum membukakan itu jalan. Jangan kecewakan aku ya Allah. Tapi dia gak mau nunjukin nih di hadapan emaknya. Hebat. Si emak ini gak mau nunjukin. Si emak ini gak mau nunjukin di hadapan anaknya bahwa dia lagi sedih. Dan yang hebat, anaknya juga hebat. Dia berdoa atau salat. Apa dia bilang? Ya Allah, dari awal nginjek kelas 3, saya sudah sadar saya tidak bisa kuliah kalau tidak berdoa kepadamu. Karena emak saya cuma tukang jahit. Ya Allah, hari ini segala doaku aku pertaruhkan ya Allah. Rob, takdirkan aku bisa kuliah agar aku bisa mengangkat derajat ibuku. Luar biasa. Doanya sebelum, semuanya sebelum. Kalau kita kan enggak. Hari itu perlu, hari itu berdoa. Kalau mereka tidak. Ibunya berdoa sebelum, anaknya pun berdoa sebelum. Yang hebat, kita nih kalau jadi ibunya, ngambil kertas dah. Betul nggak? Ngambil pulpen. Buat apa? Bukan famangkana yarju liqa rabbih seperti ayat ini. Tapi kita tulis kepada siapa nih kita bisa minjem duit. Telepon satu-satu. Assalamualaikum, Bu Ivan. Waalaikumsalam. Oh, ibunya lagi di kamar. Dari siapa nih? Dari Bu Yusuf. Bentar ya, saya panggilin. Oh, rupanya pembantunya Bu Ivan. Di kejauhan sana kita mendengar nih pembantunya dialog. Bu, ada telepon. Dari siapa? Dari Bu Yusuf. Bilang nggak ada, paling mau ngutang lagi. Nah, payah. Cuman satu pintu yang senantiasa terbuka dan tidak pernah tertutup. Tidak pernah mengeluh, kita terus-terusan minta. Selalu memberi apa yang kita minta, pintunya Allah. Buka surah Al-Baqarah 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ayo. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh si ibu dan si anak ini hingga kemudian rupanya pertolongan Allah datang bahkan sebelum orang ini berdua meninggalkan rumah mereka.